Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian kita Masbabul Wurud kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan yang lalu kita sudah sampai di hadis yang ke-388 yang berkenaan tentang doanya Nabi Muhammad untuk keberkahan bagi umatnya di waktu pagi, ya. Bukur itu dari setelah subuh gitu, ya. Dari setelah subuh sampai menjelang syuruk, itu namanya apa? Bukur. Pagi bener. Kalau sudah lewat syuruk, ya udah pagi aja, namanya sobah. Tapi kalau sebelumnya disebut dengan bukur. Nah, waktu bukur ini waktu yang penuh dengan keberkahan, dilarang tidur, dilarang menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Artinya dari setelah sholat subuh, dari sebelum subuh, sholat subuh, setelah subuh, sampai menjelang waktu syuruk, paling bagus dilakukan hal-hal yang berhubungan dengan ketaatan, ya baca Quran, ya belajar, ya apalagi zikir, istighfar, itikaf, hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Kalau dihabiskan buat yang lain bagaimana? Ya boleh saja, tapi sayang. Karena di waktu bukur itu Nabi secara spesifik mendoakan keberkahan buat umatnya. Kita masuk umatnya bukan? Masuk kan? Maka kita masuk dalam doanya Nabi ini. Walaupun Nabi sudah tidak ada, tapi Nabi pernah berdoa seperti ini dan berlaku sampai sepanjang masa. Kalau nggak dimanfaatkan sayang. Kalau tidak dimaksimalkan waktu mustajab seperti itu, ya mubazir. Baik, kita malam hari ini kita lanjut hadis yang berikutnya 389. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doa memperoleh rezeki yang berkah. Disebutkan dalam riwayat ada kisah salah seorang sahabat Abdullah bin Basar. Ya, Abdullah bukan Pak Basar, ya, Abdullah bin Basar, ya. Ada kesamaan nama, ya. Nah, Abdullah bin Basar ini menceritakan bahwa Nabi pernah mampir ke rumah ayahnya. Dari Nabi silaturahim gitu, ya, ke rumah ayahnya Abdullah bin Basar. Nah, setibanya di rumah tersebut dihidangkan oleh keluarganya kurma yang bijinya sudah dikeluarin, Pak. Ya, bijinya sudah dikeluarin. Kemudian ditaruh kurma tersebut dalam mangkok yang besar dan dihidangkan ke Nabi beserta juga dengan minuman. Kemudian setelah Nabi makan, gitu ya. Ini adatnya Nabi, Pak, ya. Kalau kita adat makan gimana, Pak? Pertama ngambil yang ada di depan kita. Sepakat nggak, Pak? Sepakat kalau menunya oke. Kalau menu di sebelah lebih oke,
Di depan kita juga tolong dong gitu kan. Biasanya yang musibah depan kita mangkok kobokan, nasi putih, ya, sambal, jauhnya mas. Ya. Karena tidak semuanya paham hari ini, Pak. Ketika di hadapannya itu menu utama, wah, lupa yang sebelahnya yang cuma dapat bagian sambal sama kobokan, ya, lupa geser gitu ya. Maka terpaksa kita ngomong, tolong dong. Maka Nabi ada beliau ngambil secukupnya yang beliau butuh gitu ya, maka terus beliau geser ngasih ke sebelahnya, terus begitu. Dan Nabi selalu mengawalinya ke sebelah kanan. Jadi kalau ada makanan geser ke kanan, ya, ke kanan. Terus kalau yang sebelah kiri minta duluan gimana, Pak? Sabar, nunggu muter dulu. Kalau masih ada sisa berarti rezekinya. Kalau enggak, ya sudah. Apa yang ada gitu ya, namanya juga rezeki yang hidangan yang sedekah orang gitu ya. Nah, kemudian setelah makan, Nabi dengan para sahabat dari makan hidangan yang diberikan oleh ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Nabi mau pulang pamit gitu ya, mau naik tunggangannya. Ayahnya ngomong ke Abdullah bin Mas'ud, tolong samperin Nabi, minta didoakan keberkahan buat kita. Dikejar oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayahku minta didoain. Nah, di sini kita bisa belajar apa, Pak? Baik kalau kita minta didoakan oleh orang lain. Jadi sebuah kebaikan. Makanya kalau ketemu saudara, tolong doain saya ya. Kalau kita ada sesuatu, ada butuh, tolong doain ya. Tidak usah malu. Ya, tidak perlu hari ini. Malah lebih senang lewat medsos gitu ya, minta didoain lewat medsos gitu ya. Kalau ngabarin orang yang jelas, orangnya tak masalah. Ini masalahnya minta didoain, padahal yang punya medsos bilang apa? Tolong kalau minta doa jangan sama kami buat Tuhan ya, kami hanya ya alat aja gitu ya. Yang paling bagus gimana? Ketemu orangnya majelis seperti ini atau diumumkan gitu ya, tolong doakan untuk si fulan, untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Karena doa seorang mukmin buat saudaranya itu mustajab. Karena doa kita untuk diri kita sendiri kadang banyak penghalang, karena maksiat, karena dosa, dan macam-macam halangan-halangan. Tapi ketika ada orang lain yang mendoakan kita, walaupun yang mendoakan itu bukan orang baik, maka itu jauh lebih mustajab. Karena doa seorang mukmin buat mukmin yang lain mustajab, lebih afdol gitu. Ya, maka banyak meminta doa dari orang lain itu bagus. Apalagi yang mendoakan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang ahli Quran, orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli istighfar atau zikir gitu. Itu baik sekali ketika kita minta didoakan oleh mereka. Kemudian didoakanlah oleh Nabi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berikan rezeki, berikanlah mereka dengan rezeki yang Kau berikan. Ya Allah, berikan keberkahan bagi mereka dari rezeki yang telah Kau berikan. Waghfir lahum, ampunilah mereka, warham. Nah, dari doa ini ada beberapa penggalan kalimat yang menarik, Pak. Pertama, Allahumma barik. Setiap kita lihat doa-doa yang berhubungan dengan rezeki, pasti selalu bergandengan dengan kalimat barokah, keberkahan. Coba
baca lihat doa-doa berhubungan dengan rezeki ya, selalu dia berbarengan dengan keberkahan. Karena dalam panduan agama kita bahwa rezeki itu kalau nggak berkah biasa saja. Rezeki itu kalau nggak ada berkah dalam pandangan agama dilihatnya ya dunia. Dunia gimana Pak dunia? Nggak ada baik-baiknya sedikit pun. Tapi ketika rezeki berkah, nah ini beda kualitasnya. Ya, kualitasnya gimana rezeki berkah? Rezeki itu ketika dimakan bikin sehat, ketika masuk ke dalam tubuh bikin kita rajin ibadah, ketika diberikan ke orang lain bertambah kebaikannya. Pokoknya berkah itu senang aja orang dapatnya. Kadang-kadang nggak banyak, tapi nggak ada tuh masalah di rumah itu gitu. Allah cukupkan saja kebutuhannya, pas lagi butuh ini Allah kasih rezekinya. Tapi kan ada sisi yang lain, ketika rezeki itu nggak berkah, banyak pun bikin pusing. Banyak apa ya hari ini ya? 74 kilo Pak. Itu kurang apa coba? Pas berperkara habis Pak. Hilang. Ya, apa kabar 74 kilo? Bikin Monas kedua. Ya. Artinya kalau banyak nggak berkah, pusing Pak, pusing ya. Mestinya rezeki itu mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, ini malah begini terus ya. Nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Makanya kalau kita minta rezeki sama Allah, selalu gandengkan Pak ya. Kalau kita nggak hafal doanya, ya Allah berikan keberkahan dalam rezeki yang Kau berikan, gaji yang kami terima berikan keberkahan dalam gaji kami. Keberkahan itu punya makna yang sangat menjadikan sesuatu yang sedikit itu nikmat. Nah itu nilai makna berkah. Yang sedikit itu menjadi nikmat. Fima razaqtahu. Nah kemudian yang penggalan yang kedua, waghfir lahum. Apa hubungannya Pak? Permohonan ampunan dengan rezeki. Kalau Bapak dapat doa tentang rezeki ya, sering diganti dengan waghfir lahum. Seperti doa makan, apa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apa hubungannya makan terus bebas dari api neraka? Karena dalam mencari rezeki, potensi kita melakukan dosa itu sangat besar. Kalau tidak benar, betul ya. Potensi paling besar kita melakukan dosa karena apa? Salah satunya karena harta kan? Karena uang, karena kekayaan. Kadang karena gelap mata, tidak peduli mau ini halal, mau ini haram, yang penting ini 1M, yang penting ini 1T, gitu ya. Tidak peduli lah, yang masalah halal haram nanti belakangan aja. Ada yang juga agak nyeleneh, udah tidak apa-apa ambil aja dulu, nanti kita sedekah. Tidak apa-apa, nanti kita sedekah. Benar nggak Pak? Konsepnya begitu. Itu apa? Uang setan dimakan iblis Pak. Nah, uang setan dimakan iblis. Orang-orang yang berpikiran udah nggak apa-apa, caranya nggak benar, nanti kita bersihkan dengan cara sedekah. Bangun masjid, sedekah buat masjid, buat apa? Masalah nih, ya, jangan dimakan semua, uang panas nih, ya, sedekah dikit lah. Berkurang nggak Pak dosanya? Kalau begitu konsepnya berarti sama kayak model sebelah gitu kan, ketika dosa ya udah tebus dosa. Pakai apa tebus dosa?
orang sebelah tebus dosa pakai bayar kan, sepersepuluh atau sepersepernya lah gitu ya. Ada apa, pengakuan dosa gitu ya, ngomong oke, sudah diampuni dosa, bayar gitu ya. Kalau begitu konsepnya enak betul orang kaya gitu ya, banyak-banyak dosa nanti tinggal bayar. Nggak adil lah ya, secara kehidupan nggak adil kalau model begitu. Nah, kembali bahwa ada permohonan ampunan dosa ini kadang kita nggak sadar dari apa yang kita miliki itu ada hak orang lain yang tidak kita kasih, atau dari apa yang kita miliki ada orang-orang yang terzolimi. Kita kadang nggak sadar itu, kita nggak sengaja juga mungkin ya. Yang tak sengaja saja kita minta ampun, sehingga apa yang didapatkan oleh kita itu jauh dari harta yang haram, itu benar-benar yang halal itu. Walaupun kadang kita tidak bisa hindari, apalagi zaman sekarang Pak ya, pengen cari yang betul-betul halal itu dengan pekerjaan yang ada, dengan mata pencarian ada, bukan ada. Misalkan gini, kita orang kantor gitu Pak ya, kita sudah ada gaji bulanan gitu. Terus jam kantor kita mestinya jam 8 sampai jam 3 sore atau jam 4 sore. Jam 3 kita pulang. Berarti ada berapa jam kita? Enggak ada 1 jam. Halal enggak? Hah? Apa tuh namanya Pak? Kalau ada potong gaji yang beda cerita, ada selesai gitu dipotong. Kalau enggak dipotong, korupsi waktu. Karena kan kita nggak sadar gitu ya, mestinya datang jam 8 ya, belum lagi dengan adat biro orang-orang kantoran hari ini, masuk jam 8 datang ke kantor ngopi dulu, selesai ngopi ngobrol-ngobrol, masuk waktu makan siang ya, selesai makan siang ngobrol-ngobrol, asal pulang kerjanya ya udah, pokoknya datang sudah itu dihitung kerja. Kalau ada orang yang ingin berurusan wadi biro ya, urusannya biar mudah ya, nggak kita kasih susah Pak ya, berbelit besok balik lagi apa, pas kita kasih ini Pak, oh iya ini sudah jadi Pak. Ada banyak banget hari ini gitu Pak ya, model-model pekerja ya korupsi waktu, korupsi menyalahgunakan amanahnya, mestinya tanpa harus dibayar pun ya memang itu tugasnya gitu, untuk menyelesaikan pendataan lah, pembuatan arsip macam-macam gitu ya, tanpa kita harus kasih pun mestinya memang itu tugasnya gitu. Ada banyak sekali model-model begitu ya. Belum lagi yang tadi itu yang datang ke kantor cuma untuk minum kopi, makan siang, pulang, setor muka doang. Kerjanya wallahu a'lam bishawab. Setiap bulan minta gaji full, kena potong nggak mau. Terus berharap keberkahan dari apa yang dibawanya jauh. Maka kadang sadar nggak sadar itu ada banyak hal kadang-kadang yang tanpa kita sadari kita lakukan hal-hal yang tidak benar. Makanya kita minta ampunan ketika ada yang tidak kita sadari kita lakukan. Kemudian warhamhum, dan berikan dan rahmati mereka. Rahmatkan dalam bahasa Al-Quran itu selain mendapatkan kasih sayang juga bermakna ampunan ya, warham. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li ummati fi suhuriha. Makan sahur, Pak. Waktu bulan Ramadan ya. Habis makan puasa saking banyaknya, pas dibangunin sahur, wah nggak usah, masih kenyang. Ya habis buka makan, habis taraweh makan, habis tadarus makan lagi, gitu ya. Pas diajak sahur tidak mau makan karena masih kenyang. Atau kalau anak muda sekarang nggak mau makan, dia diet, gitu ya. Udah nggak usah makan. Pertanyaannya, sahur itu berbeda dengan makan, Pak. Kalau maksudnya begini, kalau hanya sebatas makan, ya nilainya ya nikmat rezeki yang Allah beri. Tapi ketika makannya itu di waktu sahur, itu bernilai ibadah, walaupun hanya sebatas sebiji satu butir kurma. Karena sahur itu mendapatkan keberkahan. Makanya walaupun kita kenyang betul masih, sahur apalah dikit aja, sebatas masuk untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahannya. Ya, maka nanti puasa Ramadan atau puasa apa? Senin Kamis gitu ya, besok lusa gitu ya, Kamis. Pas sahur bangun sebentar, walaupun malamnya baru nguduk 2 kali gitu ya, dapat makan wudhu habis makan malam di rumah, ke masjid biasanya di masjid ada aja gitu ya yang ngajak makan lagi gitu. Berkahnya kita di sini ya, di masjid tuh mestinya jarang orang kelaparan di sini. Buktinya sehat-sehat semua orang masjid. Dan betul kalau semuanya nggak perlu masak, aman ya. Aman. Ada aja berkahnya ya. Ya dahlah dibawa orang gitu ya. Entahlah. Berkah betul lah di masjid itu, pokoknya berkah betul. Ya di semua masjid yang kita punya di sini isinya pokoknya nikmat-nikmat lah. Maksudnya makannya ada aja gitu. Nah, maka kembali nilai makan di waktu sahur berbeda dengan kita makan di waktu yang lain. Maka dalam Asbabul Wurudnya disebutkan, Anas bin Malik menceritakan ketika ini masih hampir sama dengan kisah yang sebelumnya, yang hadisnya yang sebelum ini ya, yang sudah pernah kita bahas. Ketika Nabi lagi jalan itu melihat ada rumah yang ada cahaya lampu gitu ya, lampu ceplok gitu. Kata Nabi, siapa mereka, lagi ngapain mereka? Maka Anas bin Malik menceritakan, ya Rasulullah, mereka sedang makan sahur. Maka Nabi mendoakan, Allahumma barik di umat. Ini doanya Nabi, Pak. Maksudnya ini bukan doa biasa-biasa saja. Nabi yang mendoakan buat kita, tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku fi suhuriha, di waktu sahurnya. Makanya makan waktu sahur, minum waktu sahur itu berkah. Sangat dianjurkan sekali, jangan sampai terlewat. Namun apabila memang kita sudah niatan puasa bablas gitu ya, udah kelewat waktu sahur, itu beda cerita. Ya sudah, boleh nggak puasa? Ya boleh saja, asal kita sudah niatin. Kalau puasa Ramadan pasti dari malamnya wajib ada niat. Tapi kalau puasa sunnah, boleh niatnya pagi pun boleh niat, Pak. Kan ada kisah ketika Nabi selesai pulang dari masjid, selesai suruh gitu, pulang ke rumah istri beliau nanya, ada sesuatu enggak di rumah? Enggak ada ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu saya sahur. Kalau begitu saya puasa. Kalau untuk puasa sunnah boleh, Pak. Ya.
Maka sesederhana itu Pak, bagi kita itu masalah makan simple banget. Hari ini makan susah betul. Susah maksudnya harus begini, harus begini. Belum lagi kalau sebelum makan harus difoto dulu. Ya. Jangan pegang dulu, udah biarin dulu ngumpul semua pesanan, foto dulu, foto. Ribet betul hari ini Pak makan. Ya, harus tempatnya harus yang nyaman, harus pemandangannya yang estetik gitu ya. Jadi sekarang orang bukan nyari makannya Pak, nyari pokoknya nyusahin aja. Kalau buat kita mungkin nggak terlalu banyak syarat ya. Ibu-ibu memang kadang-kadang macam-macam ya. Ya tinggal kita ingetin aja gitu ya. Ya sesekali boleh lah. Tapi kalau tiap hari kan repot juga. Nggak ada cerita Nabi itu makan itu harus punya pemandangan yang bagus. Nggak ada tuh kisah begitu-gitu, nggak ada. Sahabat yang makan harus duduk dulu ramai-ramai gitu terus lihat makanannya apa, nggak ada. Yang apa yang ada makan. Maka Nabi katakan pas pulang ke rumah nggak ada makanan, kalau begitu saya sahur. Nggak ada marah-marah, nggak ada ambek ya, ngambek maksudnya udah dikasih uang buat masakin itu kemana-mana berantakannya ya. Karena kita kan nggak tahu mungkin istri lagi capek atau memang betul lupa gitu ya. Karena kan kalau kita mikir satu fokus. Kalau ibu-ibu kan sambil masak, sambil mikir cucian, sambil mikir setrikahan, sambil mikir anak pulang sekolah, sambil mikir sarapan, makan nanti malam makan apa. Itu dalam satu waktu dipikirin semua Pak. Kalau nggak percaya, ya insya Allah percaya. Ini udah pengalaman. Ya, pasti merasakan ya. Sedang mengerjakan sesuatu, tahu-tahu udah menghilang gitu ya, megang yang lain lagi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil wa fi lafdi bika uhawil wa bika usawil. Ini kisah ketika perang Hunain. Perang Hunain, ingat kali ya perang Hunain. Perang Hunain itu perang satu-satunya peperangan yang jumlah kaum musliminnya lebih banyak daripada musuh. Karena sombong, karena melihat banyaknya pasukan muslimin, beberapa sahabat mengatakan dengan jumlah kita banyak seperti ini tidak mungkin kalah nih. Ada sombong. Apa yang terjadi Pak? Awal peperangan kalah kaum muslimin. Awal peperangan turun di lembah Hunain. Itu kan peperangan kaum muslimin dengan suku Hawazin. Ya, turun di lembah tersebut disergap gitu ya. Karena Hawazin ini udah duluan datang, mereka bikin parit-parit. Sehingga ketika yang kisah yang sering kita ulang Pak, Khalid di situ hampir sakaratul maut. Khalid bin Walid itu udah tergeletak gitu karena banyaknya serangan musuh gitu yang kena di badannya dia. Sampai nanti akhirnya didoakan Nabi, sampai nanti malaikat kan turun di perang Badar dan ikut perang. Dalam perang Hawazin malaikat turun tapi tidak ikut perang. Tapi Allah datangkan seperti tawon, gerombolan yang banyak yang membuat pasukan Hawazin ini mundur. Karena awal peperangan tersebut kaum muslimin hampir saja kalah karena serangan dadakan tadi itu. Nah, dalam peperangan ini dan ketika dalam perjalanan, salah seorang sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini salah seorang, kalau dari namanya kan Suhaib ya nama Suhaib. Ar-Rum berarti apa? Romawi. Suhaib
orang Romawi. Sebenarnya dia bukan orang Romawi, dia orang Quraisy. Tapi dulu sukunya pernah dikalahkan dan dia diambil gitu Pak, jadi budak, dibawa ke Romawi. Dari kecil dia tinggal di sana dengan orang-orang Romawi. Sampai disebutkan dalam sirah itu gaya bahasanya itu sudah menyerupai orang Romawi. Kalau bahasa kita sekarang ngomong bahasa Indonesia Inggris-Inggrisan gitu Pak. Karena lamanya dia tinggal di Romawi. Nah, tapi nanti akhirnya dia balik kemudian masuk Islam, nah, ikut dalam perang Hunain. Nah, ketika dalam perjalanan menuju ke Hunain, Suhaib melihat mulut Nabi itu komat kamit. Kata Suhaib, "Ya Rasulullah, apa yang sedang kau baca?" Kemudian Nabi menyampaikan ini doanya, Allahumma bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil wa fi lafdika uhawil wa bika usawil. Nah, apa maksud doa ini? Ya Allah, hanyalah dengan Engkau aku berdaya. Maksudnya sebanyak apapun kekuatan yang kita miliki, tapi kalau Allah katakan lemah, dia lemah kita. Kalau Allah takdirkan kita kalah. Tapi ini semua ya Allah atas kehendak-Mu. Gitu ya. Kami sanggup bergerak ini ya karena takdir-Mu gitu. Ya. Allahumma bika ahlu. Ya Allah, kami bisa begini itu karena Engkau gitu. Kami bisa berdaya ini karena Engkau. Wa bika asulu, dan kami pun sanggup bergerak ini karena kekuatan yang Kau berikan. Ada orang kadangnya ya, kita merasa sehat betul hari ini malam ini, tapi tiba-tiba besok kita lemes, tidak bisa bangun. Mungkin nggak? Mungkin sekali. Semua yang kita lakukan, semua hal yang kekuatan yang kita miliki itu kan Allah takdirkan kita punya kekuatan. Kalau Allah takdirkan, udah kamu nggak bisa udah kamu tidur aja, nggak usah ngapa-ngapain. Maksudnya Allah takdirkan kita lemas gitu, sakit gitu, ya udah. Apa bisa kita protes Pak? Oh, nggak boleh, saya lagi penting nih, ada rapat nanti malam, ada rapat nih besok pagi di kantor. Jangan disakitin dulu gitu. Komplain Pak. Nggak bisa Pak, nggak bisa kita komplain. Kalau Allah udah kasih sakit ya sakit, Allah kasih sehat ya sehat. Wa bika uqatil, dan kami pun berperang ini pun karena atas uqatil itu maksudnya di sini berperang bukan suka-suka kami, bukan, tapi ini pun karena perintahmu. Karena Nabi tidak pernah memerangi orang yang lemah, orang yang tidak bersalah. Kalau kita buka lembaran sirah Nabi dalam semua peperangan, maka kalau orang yang salah baca sejarah kadang-kadang apa? Sama aja muslimin dengan orang kafir. Apa Pak? Sama dalam pandangan mereka. Ya kalau nggak diperangi ya memerangi. Kalau ada orang yang menyampaikan begitu Pak, pasti salah baca sirah. Kalau ada, karena saya pernah dengar gitu ya, dalam sebuah, dia jadi pemateri. Masalahnya pematerinya di hadapan orang-orang yang punya senjata gitu. Saya dengar nih, kok begini? Lihat di YouTube gitu kan. Ya perang itu, ini bahasanya kita kurang lebihnya. Ya Islam itu sama aja kayak yang lainnya. Kalau nggak diperangi ya memerangi. Dia bilang ini gimana dia mengambil pemahaman bahwa Islam itu memerangi orang yang tidak bersalah. Tidak masuk dalam cara Nabi. Tidak mungkin agama kita itu memerintahkan. Karena dalam semua peperangan itu yang Nabi lakukan apa? Pembelaan diri. Yang Nabi lakukan pembebasan dari
pembebasan orang yang tersiksa. Itu, Pak. Bukan datang terus menjajah. Tidak ada satupun yang dijajah. Dalam kisah-kisah perang Nabi Muhammad, semuanya berakhir dengan pembebasan. Pembebasan apa? Mesir lapor bahwa di situ teraniaya mereka. Datang kaum muslimin, dibebaskan. Musuh keluar, Romawi keluar, dikalahkan. Yang tersisa bagaimana? Kalau kamu masuk Islam, silakan. Tidak mau masuk Islam juga tidak apa-apa. Mau tinggal di sini silakan. Mau keluar dari sini silakan. Bawa harta pun tidak ada yang dirampas. Dalam semua kisah peperangan Nabi Pak, ataupun Khulafaur Rasyidin, ada tidak Pak selesai peperangan pembantaian? Tidak ada Pak, satu pun tidak ada. Tapi dalam perang kekalahan muslimin, kita dengar yang namanya Laut Merah, kita dengar yang namanya Laut Hitam. Itu semuanya Pak pembantaian habis-habisan, genosida, habis semuanya dibunuh. Ya, maka kalau kita dengar kisah gitu, sirah gitu ya, terus sama aja kaum muslimin kok dengan Nasrani. Kalau tidak memerangi ya diperangi, tidak sama, ya tidak sama. Ya, kita tidak bukan prinsip perang dalam Islam tidak seperti itu. Berapa menit? 3 menit. Pengingat. Wabika uqatil wafi lafdika uhawil. Ya. Dan dengan engkau aku berada, dengan engkau lah aku bergerak. Kemudian wabika usawil, dan dengan engkau lah aku bergerak. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi, ya, termasuk dalam perang Hunain tersebut, semuanya karena petunjuk dan wahyu dari Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada yang maunya Nabi gitu. Ya. Kalau maunya Nabi, ketika Fathul Mekah, kira-kira yang dulu memusuhi Nabi, yang dulu menyiksa Nabi gitu, mungkin akan Nabi tuntut balas gitu kan. Ya, seenggaknya semisal gitu, yang kan Nabi pernah diinjek kepala beliau ketika sholat, Nabi pernah dilempar dengan kotoran, minimal balas gitu ya. Kalau kita kapan lagi gitu ya, lebih kencang malah. Ya, seperti kejadian yang sekarang kan, manusia auzubillah ya, karena kesalahan kecil tapi sampai dibunuh. Hati-hati betul, jangan sampai kita terjerumuslah dalam perkara-perkara besar, karena nyawa itu dalam pandangan kita, dalam pandangan Islam gimana Pak? Ketika kita membunuh seseorang tanpa hak maksudnya tidak ada salah, itu sama seperti kita membunuh manusia seluruhnya. Saking besarnya dosanya yang ditanggung. Makanya masalah nyawa jangan pernah kita main-main. Ya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.